Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Shalom saudara-saudaraku semua yang diberkati Tuhan Yesus. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, senantiasa diberi kesehatan dan semakin dikuatkan imannya di tengah situasi dunia yang tengah mengalami krisis seperti saat ini. Berjumpa lagi bersama saya di channel Misi SPD Indonesia dalam program acara Obor Kehidupan Misi. Di dalam acara ini, kita diajak untuk kembali menguatkan iman kita melalui kesaksian-kesaksian dari saudara kita. Baik itu melalui kisah kesaksian yang penuh sukacita, kebahagiaan, atau peristiwa kesedihan, bahkan kepahitan yang dialami secara pribadi maupun peristiwa dalam keluarga kita. Kali ini, saya akan mengangkat kisah kesaksian dari seorang bapak yang mengalami zaman Tuhan saat kepahitan dalam kondisi sakit datang menimpa dirinya. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dalam surat Rasul Paulus, yaitu Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dilanjutkan dengan ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita juga betapa pentingnya kita untuk terus mengucap syukur dalam setiap pokok doa kita, sambil senantiasa bersabar dalam menanggung setiap perkara, karena Dia yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Demikian pula, pengkhotbah juga memberikan pengajaran kepada kita bahwa pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Untuk itu manusia diminta selalu bergantung hanya kepada Allah saja, karena hanya Dia saja yang mengerti akan rancangan masa depan kita. Judul naskah kali ini, Aku Percaya Akan Lawatan Tuhan. Dari kiriman seorang bapak yang bernama Bapak Jaswadi, asal Tulungagung. Desa Jeli terletak di Kecamatan Karangrejo, kira-kira 10 km dari kota Tulungagung, Jawa Timur. Masuk Kecamatan Tulungagung. Yang mana darat kota Tulungagung memang kering dan terkenal dengan gunung kapurnya sebagai penghasil batu marmer dan onik, sehingga banyak didapati mata pencarian masyarakat di sana sebagai buruh dan petani. Namun, di saat ini pemerintah juga sudah menggalakkan ekonomi masyarakat di bidang industri, antara lain penetasan telur ayam dan UKM pembuatan tahu. Namun demikian, masih banyak dijumpai juga beberapa daerah yang memiliki tanah subur sebagai hasil dari endapan lumpur yang dibawa oleh aliran sungai saat banjir datang. Begitu pula dengan keluarga Pak Jaswadi yang lahir di tahun 44, dibesarkan dari keluarga petani. Bapaknya bernama Ramelan. Sebagai putra kelima dari 6 bersaudara, tidak ada bedanya dengan anak-anak seusia dirinya. Sebagai anak seorang petani, kesehariannya selepas pulang sekolah selalu ikut membantu orang tuanya di sawah atau membantu ibunya membereskan tugas di rumah.
barulah Pak Jaswadi bisa kembali bermain bersama teman-temannya. Kehidupan Pak Jas begitulah sering dipanggil teman-temannya. Di lingkungannya banyak dikenal sebagai dengan beragam pengetahuan kejawen oleh Pak Ramelan. Sehingga sedikit banyak Pak Jas pun menjalankan kepercayaan dari orang tuanya dengan sungguh-sungguh. Namun di suatu hari kira-kira tahun 1950, waktu itu ya masih duduk di bangku SD kelas 5, Pak Jas menemukan sebuah selebaran yang didapat oleh seorang evangelis saat itu dalam mengembangkan misi kekristenan. Dibacanya isi selebaran itu ternyata sebuah pengetahuan tentang iman kekristenan yang mengajarkan bahwa setiap umat agar mau bertobat dan mengerti kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu bagaimana pada akhir zaman bahwa manusia bisa diselamatkan hanya oleh Allah melalui Yesus Kristus putranya. Dan sejak saat itu Pak Jas menjadi tertarik dengan ajaran iman Kristen. Maka setelah lulus bangku SD, Pak Jas sengaja meminta kepada orang tuanya agar meneruskan sekolah di SMP Santa Maria yang letaknya lumayan jauh, yaitu sekitar 10 km dari tempat tinggalnya. Meskipun begitu, jarak yang jauh tidak menyurutkan harapan Pak Jas untuk bersekolah di Santa Maria. Bersama kawan-kawannya, Pak Jas menempuh perjalanan dengan menaiki sepedanya berangkat sekolah. Semangat untuk mencapai cita-citanya terus menggelora dalam hati Pak Jas, sekalipun perjalanan pulang pergi yang jaraknya lumayan jauh tidak dirasakan olehnya. SMP Katolik Santa Maria Tulungagung resmi berdiri tepatnya tanggal 1 Agustus 1953. Pada awalnya dikelola oleh Yayasan Yohanes Gabriel Surabaya. Di tahun awal-awal jumlah kelas paralel tingkatannya hanya 1 kelas saja. Namun semakin hari semakin berkembang jumlah muridnya dengan bertambahnya tahun. Dan proses penyebaran misi pendidikan Katolik yang dilakukan oleh Romo Belanda waktu itu sering berkunjung ke desa-desa, termasuk desa Jeli tempat Pak Jas tinggal. Dan banyak memberi siraman rohani bagi warga desa yang dikunjunginya. 3 tahun berlalu, Pak Jas pun berhasil mengantongi jasa SMP. Namun hingga lulus SMP, Pak Jas belum juga menerima pembaptisan. Hal ini karena keluarga besarnya masih menganut kepercayaan tradisi kejawen yang cukup kental, sehingga dorongan iman pun juga belum begitu kuat. Di saat lulus SMP, usianya Pak Jas masih cukup muda untuk bekerja dan merasa kurang mendapat bekal ilmu yang memadai untuk sebagai sarana modal kerjanya, maka Pak Jas memutuskan meneruskan sekolah lagi di SGB, yaitu Sekolah Guru Bantu saat itu. Ditempuhnya selama setahun saja. Dan akhirnya Pak Jas menekuni profesinya menjadi seorang guru di SD, mengajar di Desa Temon dan langsung diangkat menjadi pegawai negeri. Kehidupan menjadi seorang guru kala itu memang dirasa penghasilannya sangat minim. Untuk biaya hidup sehari-hari saja sangat kurang, apalagi harus dicukupkan sampai akhir bulan. Menjadi guru SD yang dijalaninya akhirnya hanya beberapa tahun saja. Pak Jas ingin mengubah nasibnya dan pergilah beliau ke Jakarta. Di sana Pak Jas mengadu nasib dengan melamar sebuah perusahaan mesin jahit yang bernama Butterfly. Sebagai karyawan perakit mesin jahit, Pak Jas yang kala itu masih bujangan, maka diminta oleh pimpinannya untuk tinggal di gudang perusahaan tersebut bersama 2 karyawan lainnya yang satu profesi dengan Pak Jas. Ada satu peristiwa saat beliau bekerja dan tinggal di gudang perusahaan tersebut. Salah satu temannya ternyata tidak jujur, sering mengambil beberapa komponen mesin jahit yang dirakit. Dengan kejadian tersebut, Pak Jas berhasil memberi info ke pengawas perusahaan agar sejak saat itu Pak Jas lebih percaya dan diberi tambahan tugas sehingga memberi peluang mendapatkan uang lembur. Tak berapa lama bekerja di perusahaan mesin jahit, Pak Jas mendapat info bahwa TNI AU sekitar tahun 64 membuka pendaftaran menjadi anggota prajurit baru. Setelah lolos seleksi, Pak Jas menjalani pendidikan TNI AU dahulu dan setelah itu ditempatkan di Pangkalan Abdurrahman Saleh, Malang. Karena tuntutan administrasi yang lengkap, termasuk data-data pribadi, tempat tinggal, agama, dan lain-lain, maka agama yang dipilihnya sebagai prajurit TNI, Pak Jas segera menerima pembaptisan.
Hingga pensiun tahun 98 dengan semasa bertugas mulai bekerja di TNI AU, Pak Jas tak pernah berpindah domisili sampai pensiun menetap di kota Malang. Kala itu tahun 72, Pak Jas bertemu dengan istrinya yang sudah dibaptis secara Katolik berasal dari kota Semarang. Istri Pak Jas seorang wanita Jawa yang lembut dan penuh kesabaran, baik dalam mendampingi suami dan anak-anaknya. Sehingga Bu Jas berhasil menciptakan rumah tangga yang harmonis dalam kehidupan rumah tangganya. Karena imannya yang begitu kuat, Bu Jas selalu mengajarkan kepada kedua anaknya tentang pentingnya berdoa dalam setiap langkah kehidupan mereka. Pak Jas dikaruniai 2 anak, yaitu laki-laki dan perempuan. Ada yang menarik saat Pak Jas menceritakan tentang kehidupan keluarganya, di mana tanggal menikah masih teringat. Waktu itu beliau menikah tanggal 2 Februari tahun 72. Setahun kemudian anak pertamanya juga lahir tanggal 2 Februari tahun 73. Kemudian saat memiliki rumah pribadi setelah pensiun dari TNI AU, juga secara kebetulan menempati rumah itu tanggal 2 Februari tahun 94. Sehingga setiap tanggal 2 Februari selalu mempunyai kenangan tersendiri baginya. Setelah pensiun, dengan bertambahnya usia, Pak Jas merasakan ada sesuatu yang menurun dengan kesehatannya. Pinggang bagian belakang dirasa nyeri sekali. Namun saat itu tidak dirasakan keluhannya. Dipikir kurang minum lah atau kurang istirahat lah dan sebagainya. Dan bertahun-tahun dibiarkan keluhan tersebut. Namun pada akhirnya Pak Jas tidak kuat juga setelah keluhan tersebut dirasa cukup menyiksanya. Karena itu Pak Jas tidak bisa duduk lama karena nyeri pinggangnya. Akhirnya sekitar bulan akhir tahun 2010 berobatlah beliau ke dokter. Setelah menjalani beberapa tes dan foto ronsen, ternyata di bagian ginjalnya terdapat batu kristal yang mengendap dan disarankan untuk operasi pengangkatan batu ginjalnya. Karena Pak Jas sangat takut sekali dengan istilah operasi, maka ditundanya saran dokter tersebut. Kembali beliau mencari alternatif dokter lain dengan harapan diagnosa dokter tersebut salah. Tak disangka hasil pemeriksaan dokter kedua pun juga sama. Pak Jas disarankan juga untuk menjalani operasi untuk mengangkat batu ginjalnya. Kembali Pak Jas dan keluarganya tetap merasakan ketakutan untuk menjalani operasi. Dicarinya lagi dokter yang paling top dalam menangani ginjal di kota itu. Bertemulah beliau dengan Dr. Benggol. Beliau memang ahli di bidang penyakit dan khususnya menangani ginjal dan masalah prostat. Dari hasil pemeriksaan, Dr. Benggol juga menyarankan operasi yang sama dan langsung dirujuklah Pak Jas ke Rumah Sakit Panti Nirmala. Kini Pak Jas sudah menyerah, dengan terpaksa beliau menurut. Demi mempersiapkan operasi tersebut, Pak Jas selalu berdoa terus-menerus agar diberi kesembuhan untuk sakit yang dideritanya itu dan minta dengan rendah hati mohon pengampunan dosa. Persiapan demi persiapan sebelum operasi dimulai. Sang dokter pun sudah menentukan tanggal dan jamnya. Dan saat yang ditentukan sudah tiba, Pak Jas memasuki ruang operasi. Setelah diberi anestesi, Pak Jas pun langsung tak sadarkan diri. Namun saat itu juga Dr. Benggol merasa ada yang harus dicek ulang dengan mempelajari lagi kondisi pasien sebelum menjalankan tugasnya. Dimintanya perawat untuk membantu memeriksa kembali saluran kandung kemih yang belum dilengkapi. Dan setelah dilakukan USG ulang, ternyata batu ginjal yang bersarang di tubuh Pak Jas sudah tidak ditemukan lagi. Aneh, pikir Dr. Benggol saat itu. Akhirnya operasi pun batal. Pak Jas kembali dibawa ke ruang kamar pasien dalam kondisi masih belum sadar karena obat anestesi yang telah dimasukkan sebelumnya. Dan selang beberapa saat, Pak Jas pun kembali siuman. Ketika itu juga pandangan mata Pak Jas melihat sekeliling kamarnya ada 2 suster perawat yang sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Dan lagi ada yang aneh yang sempat dilihatnya, yaitu ada sosok lelaki bule yang sibuk membersihkan kamarnya, tempat di ruang kamar tersebut. Pandangan lelaki bule itu terus menatap Pak Jas, sampai Pak Jas juga bingung melihatnya. Lalu bertanyalah Pak Jas kepada suster yang merawatnya. Mereka menjawab bahwa di kamar tersebut tidak ada orang lain selain perawat, dan memberitahukan bahwa operasi ginjal yang tadi akan dilaksanakan ternyata dibatalkan lantaran tidak ditemukan penyakitnya. Sedangkan Pak Jas merasakan bahwa keluhan atas penyakitnya sudah hilang sama sekali. Spontan
Pak Jas bersyukur dengan kejadian tersebut karena doanya dikabulkan Tuhan. Dokter yang memeriksanya pun juga dibuat heran. Obat apa yang sudah diminum Pak Jas sehingga penyakitnya bisa sembuh total? Langsung saja Pak Jas menjawab, semua itu karena lantaran lawatan Tuhan yang sudah menyembuhkan dirinya. Akhirnya Pak Jas tidak berserang lama langsung bisa pulang ke rumahnya. Dan sampai di rumah beliau juga tidak lagi merasakan sakit di pinggangnya. Dan sungguh ajaib, Tuhan sudah menyembuhkan dia total. Saat di rumah tidak berserang lama, bulan itu mendekati Natal tiba. Pak Jas yang merasa pulih kesehatannya ingin bekerja membersihkan rumah sendiri. Termasuk membersihkan selokan depan rumahnya yang dirasa cukup kotor. Istrinya sebenarnya sudah mengingatkan suaminya supaya menyuruh orang membersihkan selokan tersebut, tetapi saran itu tidak dihiraukan oleh Pak Jas. Setelah membersihkan selokan, esok harinya beliau merasakan ada yang aneh di kaki kanannya. Terasa panas sekali dan mulai membengkak. Hanya dalam hitungan 2 hari dia bertahan kembali. Pak Jas dilarikan ke rumah sakit Panti Nirmala. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata kaki kanan Pak Jas kemasukan virus gangren yang sangat berbahaya sekali. Jika dibiarkan terlalu lama akan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara obat untuk virus gangren tersebut belum ada di kota itu. Obat yang ada hanya ada di Rumah Sakit Jakarta. Untuk mengirim obat juga membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat jaraknya yang lumayan jauh. Maka atas pertimbangan dokter disarankan untuk mengamputasi kaki kanan Pak Jas mulai dari telapak kaki hingga betis. Hal ini sebagai salah satunya cara untuk mengurangi penyebaran virus gangren. Karena dalam hitungan menit virus tersebut akan cepat menjalar ke atas dan jika masuk ke dalam perut maka pasien sudah tidak bisa ditolong lagi. Pak Jas hanya bisa pasrah dengan kondisi tersebut. Atas izin keluarga, akhirnya Pak Jas menjalani operasi amputasi kaki kanannya. Pak Jas begitu tabah menjalani operasi tersebut hingga usai dan merasakan sendiri hilangnya bagian anggota tubuhnya. Beliau hanya bisa bersyukur masih bisa diberi kesempatan dari Tuhan atas musibah yang diterimanya. Dan rasa yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana tersendiri bagi hidupnya walaupun saat itu harus berjalan dengan menggunakan alat bantu. Seminggu berselang pasca operasi, Pak Jas dibawa pulang ke rumah. Namun kedua anaknya merasa sangat iba dan sedih melihat kondisi bapaknya yang menjadi cacat. Mereka bukannya menguatkan mental Pak Jas melainkan justru membuat semangat Pak Jas menjadi down. Otomatis Pak Jas menjadi depresi. Beliau terbawa emosi, sering marah-marah dan akhirnya menyerang mahnya kembali. Pak Jas dilarikan ke rumah sakit. Dirawat di sana untuk beberapa hari. Bu Jas sebagai istrinya sangat sabar merawat suaminya dan memulihkan kembali mentalnya serta tak henti-hentinya mendoakan beliau untuk tetap tabah dalam segala penderitaan serta ujian dari Tuhan. Pak Jas pun akhirnya bisa kembali bersyukur dan semakin rajin doa untuk pemulihan kesehatannya serta selalu mohon pengampunan dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Amsal 17 ayat 22 yang berbunyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dengan mengingat ayat Amsal tersebut, Pak Jas selalu ingin bersuka cita karena hal itu akan mempengaruhi jiwa seseorang untuk membuat tubuh tetap sehat. Dan jika hati kita selalu murung atau memendam rasa kecewa terus-menerus, akan mematahkan semangat seseorang dalam menjalankan kehidupan kemudian hari. Hari demi hari, Pak Jas selalu ingin memberi semangat kepada mereka yang sakit sebagai rasa syukurnya untuk berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan. Saudara, demikian kisah kesaksian dari saudara kita yang merasakan bahwa Tuhan sudah melawat hidupnya, terutama di saat sakit yang dideritanya. Sehingga saat mengalami musibah bisa dikuatkan hatinya. Banyak di antara kita ini yang sedang mengalami sakit penyakit yang sangat berat. Dan di saat kita meminta kesembuhan, ternyata doa kita tidak dijawab Tuhan dengan kesembuhan, melainkan Dia justru memberi kita kekuatan dalam menghadapi penderitaan atas penyakit tersebut. Percayalah, Tuhan tidak membiarkan kita berjuang mengalami penderitaan itu seorang diri. Jika kita mau bersyukur, berarti hati kita selalu bersuka cita. Dan kita telah mengambil bagian juga dari silih
atas penderitaan Tuhan Yesus saat menebus dosa-dosa kita, Dia ketika wafat di kayu salib. Demikian saudara kisah kesaksian pada episode kali ini, dan kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Kirimkan juga kisah kesaksian saudara pada email kami atau WA kami seperti yang tertera pada video ini, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kesaksian saudara. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.